Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mengawali aktivitas kita hari ini, mari kita bersama untuk membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum daripada itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa Kerajaan Surga, kami bersuka cita untuk kasih penyertaan Tuhan, di mana di pagi hari yang indah ini Tuhan, sebelum mengawali aktivitas kami hendak akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, mari Engkau menuntun menyertai kami, sehingga kami dimampukan untuk selalu memahami setiap dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Markus pasal 16 ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah dan kebangkitannya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih oleh Tuhan, tema perenungan kita pada hari ini, percayalah dan beritakanlah. Kebanyakan orang berulah menjadi percaya bila melihat secara langsung sebuah peristiwa yang terjadi, ketimbang dia mendengar dari orang lain mengenai hal tersebut. Jika mendengar dari orang lain, maka seringkali kita buru-buru bertanya, sungguhkah hal itu benar terjadi? Apakah hal itu benar-benar? Bahkan kita ragu dengan berita yang disampaikan oleh seseorang yang pada akhirnya membuat kita tidak bisa percaya oleh hal tersebut. Ya, walaupun pada akhirnya hal itu benar-benar terjadi. Sikap tidak percaya atas berita yang disampaikan oleh seseorang juga dialami oleh murid-murid Yesus. Ketika para murid-murid mendengar tentang kebangkitan Yesus yang disampaikan Maria Magdalena dan 2 orang yang sedang melakukan perjalanan keluar kota. Mereka tidak percaya dengan berita tersebut. Para murid memang tidak melihat secara langsung Yesus yang telah bangkit itu. Namun jika kita melihat kedekatan kebersamaan murid dengan Yesus, harusnya para murid percaya dengan berita kebangkitan tersebut. Sebelumnya, Yesus sendiri mengatakan bahwa Ia akan mengalahkan maut dan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, namun karena ketidakpercayaan mereka,
sehingga Yesus menampakkan diri kepada mereka dan menegur kedegilan hati mereka. Setelah itu, Yesus mendorong mereka untuk menjalankan misi memberitakan Injil ke seluruh makhluk. Saudara yang terkasih oleh Tuhan, sebagai orang percaya yang hidup di masa kini, kita tidak melihat secara langsung peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Namun oleh iman, kita percaya bahwa Kristus telah mengalahkan maut dan bangkit. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara terkasih oleh Tuhan, karena itu tugas memberitakan Injil tidak hanya menjadi tugas pada murid pada masa itu, tetapi tugas ini menjadi tugas kita untuk terus mewartakan kabar sukacita itu. Karena Yesus telah bangkit, maka dari itu percayalah dan beritakanlah. Demikian jauh renungan kita pada hari ini. Untuk menutup renungan kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur bersuka cita Tuhan di pagi hari ini untuk mengawali seluruh aktivitas kami. Kami sudah boleh bersama membaca serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, di mana kami boleh diajarkan, diingatkan untuk terus beriman, percaya, dan memiliki hati yang hendak akan memberitakan firman-Mu dimanapun kami berada. Mari Tuhan, Engkau memampukan kami menjalani hari-hari kami dengan penuh kepercayaan, dengan iman kami menjadi pelaku akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh aktivitas kami hari ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang menuntun dan menyertai aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.